Saya tuh nggak pernah dikasih dokumen apa-apa. Tahun 2021 dia muncul bilang, "Bu, itu sudah dipecah, 2 saya beli." Kaget saya. Walaupun ini ibu dulu nggak tahu apa yang ibu tandatanganin, akte hibah atau akte jual beli yang diduga ini adalah jebakan dan penipuan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ternyata dari tanggal, dari objeknya pun salah. Intinya orang ini kemana si Tri ini? Kabur. Dalam jual beli ada prosedurnya, itu tidak dilalui dengan benar. Satu, ibu ini tidak pernah mendapatkan uang. Kedua, yang datang itu Tri bukan dengan notaris. Ketiga, mestinya para pihak itu harus mendapatkan turunan. Nyatanya 2 tahun nggak dapat apa-apa. Minta pun nggak dikasih. Ya, setelah dipanggil polisi. Polisi baru dikasih. Ya untuk Tri Ratna Dewi, tolong kalau kamu nggak nipu, kenapa kabur? Bukti ini menurut saya yang orang nggak tahu hukum cacat. Kamu itu nempati rumahku berarti kan nyerobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, sekaligus juga DPR RI terpilih dari fraksi Partai Amanat Nasional Komisi 9. Ya. Dan kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, Komisi 9 ini membawahi kesehatan, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran buat teman-teman PMI di luar. Ada juga BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, BPOM dan Badan Gizi Nasional. Ini saya umumin karena baru diumumin hari ini. Dan saya baru pulang rapat, udah menerima tamu hari ini dari Surabaya datang. Maaf malam-malam karena tadi rapatnya telat hari ini. Jadi saya masih pakai dasi. Iya. Ada Ibu Maria dari Surabaya dan ada Cak Soleh nih, yang pada saat itu juga mendampingi istri dari korban KDRT ya, seorang pendeta pada saat itu, dan selesai podcast ini ditayangkan berapa jam kemudian langsung ditangkap ya. Kita langsung koordinasi juga sama pihak polisian pada saat itu, dan intinya podcast kita Lembaga Bantuan Uya ini kita bukan cuma bikin mau viral doang, tapi kita bantu dampingi terus advokasi semua bekerja sama dengan para kuasa hukum agar kasusnya selesai. Jadi kalau Uya Kuya tuh nggak main-main kalau kita bantu orang, ya. Soalnya terima kasih juga nih ada mendampingi juga Ibu Maria. Ibu Maria ini kisahnya tragis sekali. Ibu Maria ini sepasang kakek dan nenek, ya. Di mana rumahnya sekarang apa ya? Dibilang hilang, lenyap, raib, dicuri atau Lenyap, gimana? pokoknya. Lenyap karena di apa ini bisa dibilang Ya ditipu oleh anak kos. anak kosnya sendiri. Iya. Anak kos yang ngekos di tempat ibu tiba-tiba bisa mengambil alih 2 rumah sekaligus. Dan orangnya sekarang menghilang, Iya betul. Punya ilmu menghilang. punya ilmu menghilang, ya. Iya. Nanti kita lihat siapa wanita tersebut, ya. Nah, gimana Bu? Maksudnya rumahnya tuh gimana? Jadi bisa hilang, lenyap, digondol nih gimana? Gini, 2017 Tri Ratna Dewi itu ngekos di tempat saya Oke. di dekat apartemen Tenggilis. Jadi itu SHM 77. Iya. Nah, terus buka usaha laundry. Yang buka usaha laundry adalah? Berdua, dia ngajak saya buka usaha laundry. Saya setuju. Oke. Ya, jadi tempat kos-kosan itu untuk usaha laundry. Saya bukakan rekening, tapi ATM-nya yang bawa Tri dengan dalih usaha laundry itu jangan diudik-udik karena untuk perkembangan di apa ya? Oke. Supaya tambah maju, tambah modal. Jadi Ibu diajak usaha laundry. Pokoknya usaha laundry di tempat rumah Ibu ini ya? Iya, ya tempat kos-kosan itu. Oke. Dia keluar modal nggak? Dia itu apa? Alat-alatnya. Alat-alatnya. Saya kan dua kamar untuk usaha laundry. Iya. Terus Tabungan dia yang buat nih, ATM dia yang pegang. iya, Oke. terus itu kan belum ada IMB. Saya ditawari dibantu untuk ngurus IMB. IMB, izin mendirikan bangunan rumah. Iya, betul. Terus dia sering ke rumah saya di beda RT di Tenggiri Selama 356 itu tempat tinggal saya, atasnya itu kos-kosan. Nah, terus dia bilang, "Bu, ini bisa dikembangkan. Caranya gimana?" Ya, direnovasi jadi ruko. Terus dananya, "Loh, Ibu kan punya SK pensiunan, bisa untuk di bank, dipinjamkan di bank." Dia bantu pinjam bank di Bukopin. Setelah cair, saya kan bangun, hampir finish.
saya pindah karena itu ditempati Tri. Iya. Nah, jadi dari Tenggilis Permai dia pindah ke ruko yang 3 itu. Terus dia, Bu, karena ini sudah jadi ruko, SHM-nya dipecah. Saya setuju aja karena nanti kalau saya beli kan sudah enak. Oke. Terus jadi gagasannya tuh Tri, dia datang sama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Oke, PPAT, notaris PPAT berarti? Ya, betul. Iya, iya. Ini Bu, namanya Permadi yang akan bantu pecah SHM. Datang ke rumah. Datang ke rumah, jadi saya tanda tangan tuh di rumah. Ibu percaya aja tuh? Iya. Karena Ibu pikir ini emang mau dipecah ngurusin sertifikat rumah. Bukan, ya. Iya, pecah sertifikat, iya. Betul. Ibu nggak baca tuh apa isinya? Pikiran saya tuh yaitu pecah. Iya. Saya nggak baca itu, mungkin salah saya itu. Permadi nih nama PPAT-nya. Masih ada nggak orang bukan. Ada pegawai. Pegawai. Pegawainya PPAT. Iya. Nah, itu Tapi dia terdaftar di notaris PPAT siapa nih? Ruswahyono, dia sebagai staf PPAT. Iya. Juga sebagai saksi. Iya. Akhirnya setelah itu saya tanda tangan tuh 2018 akhir ya. 2019 mulai COVID, 2020 COVID. Jadi ini nggak muncul si Permadi itu. Saya tuh nggak pernah dikasih dokumen apa-apa. Betul itu saya nggak pernah. Tahun 2021 dia muncul ke rumah bilang, Bu itu sudah dipecah, 2 saya beli. Kaget saya. Kata Permadi ini nih. Iya, ada yang ngomong gitu. Terus akhirnya karena saya punya tetangga pengacara, Ibu ini ranahnya sudah hukum, Ibu harus ke Petun. Nah, dari Petun itu baru waktu sidang pembuktian itu kan, ada akte hibah. Oh, jadi yang Ibu tanda tanganin itu dulu ternyata akte hibah? Iya. Berarti ini penipuan dong, Bu? Nah, ya itu. Nah, berarti pada saat itu akte hibahnya ditandatangani oleh notaris siapa? Ruswahyono. Iya. Notarisnya ada di situ nggak pada saat itu? Nah, ini kan juga udah melanggar aturan kan? Iya. Tahu saya kalau tanda tangan notaris kita harus di kantor notaris dan notaris itu ada, semua lengkap ada di situ, ya kan? Iya. Bener kan? Iya. Oke, terus? Iya. Jadi waktu. Bener nggak Pak Soleh saya? Betul. Soalnya ibu saya notaris juga. Iya. Waktu saya tahunya nama PPAT itu ya setelah di Petun. Iya. Lah, setelah tahu nama PPAT, tahu alamat, saya ke PPAT minta salinan. Dipersulit. Akhirnya karena dipersulit, saya lapor ke Polrestabes. Polrestabes penyidik telepon ke PPAT, baru saya dikasih. Setelah saya dikasih, ternyata akta ini akte hibah. Ya, ada akte hibah, yang satu akte jual beli. Jadi Ibu pada saat itu menandatangani ternyata akte hibah dan akte jual beli di mana udah dihibahkan ke Tri Ratna Dewi dan Tri Ratna Dewi menjual ke Ini Permadi. juga ini rumah yang lain ini. Rumah yang lain. Ibu menjual. Iya, seolah-olah Ibu menjual. Iya, yang diurus IMB-nya tadi loh. Iya. Cuma setelah akte hibah ini saya itu loh, kok alamatnya salah. Alamat saya kan tinggal sama 356. Di akte itu tinggal sama 3, nomor 57. Oh, jadi di akte hibah pun salah. Iya. Jadi sebetulnya walaupun akte hibah ini juga adalah jebakan, tipuan, tapi juga ternyata juga akte hibahnya alamatnya beda. Iya. Artinya tidak berhak. Ini bisa dibilang nggak sesuai dengan data kan? Tidak sesuai dengan objeknya menurut saya. Terus ini juga ada awalnya tuh November karena sudah sering difotokopi ya jadi Desember. Ini kenapa kok nggak direnpoi? Cuma dihapus loh. Nah, terus yang akte jual beli ini jadi yang akte jual beli ini masalahnya sama ini. Jadi diganti tanpa renpoi. Ya kalau mestinya kan harus direnpoi menurut peraturan ATR BPN terus semua. Ya. Terus yang paling janggal ini meterai. Di sini saya orang yang nggak tahu, yang orang awam ya. Mestinya kalau ini akta, mestinya kan harus ada meterai tempel. Iya. Ini meterai tempelnya tuh meterai kemudian. Iya, di belakangan ya. Menyusul. Tapi meterai kemudiannya itu tanggal 19. Padahal aktanya itu tanggal 21. Nah ini kan aneh. Oke, jadi dari surat walaupun ini Ibu dulu nggak tahu apa yang Ibu tanda tanganin akte hibah,
atau akta jual beli yang diduga ini adalah jebakan dan penipuan, ya, membodoh-bodohi ibu. Namun juga ternyata tidak ada kejahatan yang sempurna, bener kan? Bahwa ternyata dari tanggal, dari objeknya pun salah. Nah, selanjutnya intinya orang ini kemana si Tri ini? Kabur. Berarti bisa jadi, oke, ini orangnya ya? Iya, betul. Tri ini adalah orangnya ya? Tri siapa? Tri Ratna Dewi. Tri Ratna Dewi. KTP-nya sesuai apa? Pakai nama benar dia nggak? Sesuai dengan ini. Udah dicek semua di nicknya segala macam bahwa itu adalah nama itu ada. Ibu kan sudah pernah ke rumahnya juga, loh. Iya. Ke rumahnya ngapain Ibu? Ke rumahnya terus terang. Ini waktu tempat di kos di tempat saya itu masih janda. Terus setelah kos di tempat saya tuh dia nikah. Nah, nikah karena nikah ini kan Katolik, yang calon suaminya kan Muslim. Saya jadi saksi nikahnya di Gereja Pare, gitu loh ceritanya itu. Oke. Dan Ibu sempat datang ke rumahnya, ketemu dia? Maksudnya? Ketemu Tri Ratna Dewi ini setelah masalah ini? Menghilang ini loh, Bu. Oh, Ibu cari. Nggak pernah ketemu ya. Terakhir ketemu itu ya dia ngomong di WA itu kalau nggak salah, itu pokoknya kan saya tanya, ini maunya gimana sih, kok belum jadi aktanya? Masih proses Bu, masih proses. Pokoknya sebelum pindah tuh nanti saya mesti ketemu Ibu, urus-urusan sampai plong gitu loh. Oke, jadi intinya Ibu taunya ini mau diurus perca sertifikat, Ibu suruh tanda tangan, ternyata ini adalah hibah, di mana Ibu menghibahkan rumah ke dia, dan satu lagi akte jual beli, Ibu menjual rumah Ibu ke si Tri Ratna Dewi. Padahal nggak ada maksud jual beli, tapi ngurus IMB. Oke, dan sekarang abis itu Permadi yang menandatangan sebagai saksi ini juga mengaku sudah beli dari Tri Ratna Dewi. Iya, betul. Nah, sekarang Permadinya di mana? Ada. Apa? Dan sudah dipanggil polisi pun datang dia. Dia menyampaikan bahwa ini semua sudah sesuai prosedur. Iya. Pernah telepon-teleponan sama saya, dia minta klarifikasi, ya saya sampaikan, loh Mas, Anda ini kan ngaku sebagai staf notaris. Pertanyaannya kenapa notarisnya tidak hadir? Iya benar. Apakah pada saat itu Bu Maria dan suaminya itu sakit sehingga harus ada alasan ditandatangani di rumahnya? Ibu? Loh, itu datang. Kalau datang mana bukti foto? Iya. Dia punya bukti foto pada saat Ibu ini tanda tangan, tapi itu tidak menunjukkan ada notaris. Notarisnya di situ. Tidak ada. Oke. Nah, tapi dia selalu mengklaim bahwa ini sudah sesuai prosedur. Nah, saya juga tanya Bang Uya kepada dia, oke, yang ini hibah, yang akta jual beli, mana bukti penerimaan uang? Apakah itu transfer? Apakah itu uang cash? Tanda terimanya mana? Dia nggak bisa menunjukkan. Oke, tidak bisa menunjukkan. Berarti harusnya dia ada jual beli, pasti ada duit. Ada duitnya, ada aliran uang. Iya. Nah, selanjutnya notaris ini apa keterangannya si Ruswahyono notaris ini? Ibu minta keterangan atau diminta keterangan polisi nggak? Kemungkinan sekarang sudah. Iya. Tapi Ibu yang pernah datang ke notarisnya gimana? Apa katanya? Notarisnya, Ibu? Dia sesuai prosedur. Gitu aja, cuma sesuai prosedur gitu. Walaupun penandatanganan akte seperti ini apapun namanya, kalau notarisnya tidak hadir itu ya itu cacat, Bang. Cacat kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Satu, yang kedua, Ibu ini selama 2 tahun lebih tidak pernah tahu notaris ini siapa, alamatnya di mana, nggak tahu. Karena yang datang cuma Permadi. Nah, sekarang pihak Ruswahyono sarjana hukum ini, pejabat pembuat akta tanah ini, harus memberikan keterangan. Karena biar bagaimanapun, Anda sebagai notaris ada kode etiknya. Iya. Iya kan? Ini bisa, ya polisi harus minta keterangan dia juga. Ya kan? Dan sudah pernah oleh Ibu dilaporkan ke Majelis Kehormatan Notaris. Notaris, ya. Tidak cukup bukti, kata. Saya bilang, kok nggak cukup bukti? Gimana sih? Nah, sekarang masalah di Indonesia ini banyak Majelis Kehormatan atau Dewan Etik profesi itu cenderung ya, kita bicara umum ya, malah melindungi anggota-anggotanya. Iya kan? Susah. Jadi sekarang percuma ngelapor ke Kode Etik Profesi, Dewan Etik Profesi, susah. Mau profesi apapun, akhirnya si malakama aja pokoknya. Dalam kasus ini menurut saya sangat gamblang. Satu, misalnya Ibu ini, mestinya para pihak itu harus mendapatkan turunan. Iya. Nyatanya 2 tahun nggak dapat apa-apa. Minta pun nggak dikasih. Iya, setelah dipanggil polisi. Polisi baru dikasih. Dilaporkan di polisi yang mana? Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya. Nanti saya cek ya. Habis ini saya cek. Minta LP-nya juga, segala macam. Nanti kita cek lagi ya. Dan sampai sekarang berarti belum ada tersangka, belum ada apa gitu? Belum ada. Belum ada? Belum.
Oke, tadi menurut Cak Soleh gini, secara hukum kuatkah Ibu ini? Oh, Karena sangat kuat. masalahnya kan ini ada tanda tangan Ibu ini, walaupun prosesnya dulu Ibu ini tidak mengetahui bahwa ini adalah akta hibah dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibuktikan? Bang, menurut saya dalam kasus ini gamblangnya begini loh. Iya. Bahwa ada prosedur. Di dalam jual beli ada prosedurnya, yang prosedur itu tidak dilalui dengan benar. Satu, ibu ini tidak pernah mendapatkan uang itu. Yang kedua, yang datang itu bukan dengan notaris, tapi dengan staf notaris. Iya, si Permadi Staf ini. itu kapasitasnya apa? Yang namanya staf itu setahu saya Bang cuman bawa dokumen. Benar. Dia nggak bisa membacakan akte. Karena akte sebelum ditandatangani kan harus dibacakan. Nggak punya kewenangan dia kan itu. Yang ketiga, turunan tidak pernah Diberikan. Ini yang menjadi keanehan bagi saya, ini sudah cacat prosedur. Karena ini cacat, maka akte ini mestinya batal semua. Tetapi pertanyaannya Bang, yang akte jual beli oleh Tri ini sudah dimasukkan ke Bank BNI 500 juta. Sekarang macet. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa bank tiba-tiba menerima jaminan tanpa survei? Ya, Mestinya kan benar. disurvei dulu. Survei dulu. Bank mana tadi? Bank BNI. Bank BNI. Graha Pangeran. Graha Pangeran. Ya. Tidak pernah ada survei ke rumah. Enggak. Nggak ada. Nah, ini pertanyaan juga BNI. Nah, Graha. Jangan-jangan kan ada Harus kong kali dijawab kong. ini, iya. Nah kan gitu loh. Jadi Iya. prosedur-prosedur itulah. Sementara sekarang sudah mau dilelang. Iya. Mau dilelang baru didatangi. Kaget lah ibu ini loh, kok mau dilelang? Siapa yang jamin kan? Ternyata Si Tri ini. Nah, sekarang Tri ini nggak tahu keberadaan di mana. nggak tahu. Oke, Kabur buat ya. Tri siapa namanya? Tri Ratna Dewi. Ratna Dewi, buat kamu dimanapun kalian berada atau orang yang mengetahui dia ini, segera datang ngobrol baik sama ibu ini, ya jelaskan apa yang terjadi sebetulnya, ya, bener nggak? Iya, Kenapa setuju. kamu menghilang? Kenapa kamu dulu janji? Kalau emang yang dikatakan ibu ini benar ya, bahwa kamu menjanjikan ibu dipecah sertifikat, ngurus Pecah sertifikat sertifikat. IMB dan lain-lain, kenapa bisa terjadi malah justru hibah dan jual beli? Ini kan kalau emang andai kata itu adalah diduga menipu, artinya emang sudah direncanakan kan? Saya tanya Iya, Bang iya. kepada Permadi lo, itu Cak Soleh, memang itu dihibahkan karena Tri itu kemana-mana ngaku sebagai keponakan. Ngaku. Pertanyaan saya, oke, ngaku sebagai keponakan. Ini hibah itu kelanjutan dari akte jual beli. Setelah sukses ini, tidak beberapa lama kemudian yang 3 ruko itu akte jual beli. Masa kamu ndak curiga? Tiba-tiba ngaku keponakan. Logika dari mana? Iya. Oh, keponakannya Bu Maria juga banyak kok dikasihkan ke anak kos. Jadi Bukan Iya. main-main ini. ini tenggang waktunya cuma 1 bulan. Antara hibah dengan akte jual beli. Ini November, ini Desember. Iya, iya, Ya. iya. Jadi AJB dulu November, lalu Desember itu hibah. Gitu. Oke. Dan kami menduga Bang, yang terlibat di dalam ini kan ada staf notaris tadi, juga ada notaris, ada tim. Sudah, ini orang ini yang harus betul-betul polisi jeli, Iya. apakah memang layak untuk dijadikan tersangka. Sebab kalau tidak, ruko yang 3 ini sudah ada milik lagi notaris yang beli. Terus ada orang lain lagi yang beli. Yang ibu ini yang punya sudah tinggal kenangan. Enggak, ya hak apapun. Inilah yang juga harus dibenahi oleh sistem ya di Indonesia, carut marut. Sekarang kok bisa ada juga surat 2. Kayak bapak saya juga ada tanah di Desa Bedahan, udah ada sertifikat, tiba-tiba diakui Muncul oleh sertifikat. developer. Ini sorry nih ya, yang punya kasus di Desa Bedahan, saya sebentar lagi akan turun ya untuk membantu bapak saya untuk kasus tanah di Desa Bedahan. Untuk kalian oknum-oknum aparat desa atau apapun yang ada di situ, hati-hati ya pada saat itu ya. Ini dan pihak real estate atau developer yang juga menduduki tanah orang tua saya juga hati-hati ya. Ini saya dari kemarin masih diem aja nih, sekarang ntar lagi saya turun nih. Ya. Oke. Sudah jadi anggota DPR soalnya. Iya. Tapi untuk kebaikan, Iya. fakta-fakta kan harus dibuka. Karena kalau di Apa-apa. luar negeri kayak di Amerika ya nggak ada nih surat-surat rumah, nggak perlu pakai surat-surat begini, surat hilang juga nggak bakal rumah kita pindah tangan. Nah ini harus dibenahi di Indonesia, ya. Kertas itu sertifikat tuh bisa double segala macam. Kalau di Amerika ya nggak perlu kertas hilang aja kita rumah kita nggak bakal pindah ke orang lain. Semua jelas sistemnya, hukumnya jelas. Kalau di sini nggak hilang aja bisa pindah. Nah, iya bener. Kita pegang surat aja bisa ada surat lagi yang lain. Iya kan? Ajaib memang tukang negeri sulap ini yang mesti harus dibenahi nih. Ya ini berarti kementerian yang terkait nanti ya. Oke. Harus benahi ini semua. Oke, Ibu, ada yang mungkin dikatakan mungkin untuk ya Ratna Sari Dewi, Permadi, siapapun. Silakan, Bu.
Ya untuk Tri Ratna Dewi, Ini. tolong kalau memang kamu nggak nipu, kenapa kabur? Ya, datang ke rumah, ngomong yang enak. Kenapa kok kabur? Itu jadi curiga, gitu loh. Kalau memang kamu niatannya baik, nggak usah kabur. Gitu. Kalau Permadi kan selalu ngomong sesuai dengan prosedur itu hakmu. Tapi kalau saya sekarang punya bukti ini, hibah ini menurut saya yang orang nggak tahu hukum cacat karena ya itu tadi alamat salah. Objek beda. Objeknya beda, berarti kamu itu nempati rumahku berarti kan nyerobot. Ya toh? Kamu harusnya tuh hibah 57 ya kamu cari objek 57 bukan 56 kok serobot kan gitu ya. Maaf Iya. saya Iya, kasar. Oh nggak, itu terlalu halus Bu. Ya. Terlalu halus itu Bu kalau untuk orang-orang kayak untuk masalah kayak begini ya. Oke, terus Ya. untuk notarisnya? Untuk Pak Rus, sebetulnya kalau dari awal saya diberi salinan nggak akan bertele-tele kayak gini. Sudah ketahuan sejak Nah, awal. setelah 2 tahun dihubungi penyidik, kenapa baru diberi? Ruswahyono ya ini? Ya, karena ini banyak kejanggalan akhirnya. Ya toh. Kalau dari awal saya dikasih, berarti saya langsung, loh, berarti saya yang saya tanda tangan itu salah. Saya misalkan ke orang yang tahu hukum itu, karena saya orang nggak tahu hukum gitu loh. Oke. Itu. Oke. Baca Soleh ada yang ingin disampaikan mungkin? Kalau saya berharap penyidik dari Polrestabes. Polrestabes Surabaya harus segera menetapkan siapa-siapa yang menjadi tersangka. Kenapa? Karena itu nantinya akan menjadi dasar kami membela Bu Maria ini untuk mengajukan gugatan perdata. Supaya sertifikat-sertifikat baru atas peralihan dari Bu Maria ini harus dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya. Ketika sudah ada tersangka, ini kan menjadi bukti bahwa peralihannya itu cacat prosedur, ada kong kali kong di situ, ada niat jahat di situ yang itu mengelabui, menipu dari Bu Maria dengan suaminya. Harapannya segera, karena kasus ini kan sudah lama. Mulai tahun 2018 ya. Iya. Awal kasusnya ini sekarang sudah 2024. Maka tidak ada alasan untuk menunda penetapan tersangka itu. Tapi insya Allah nih di masa Presiden Prabowo nanti nih sekarang nih ya nggak ada yang lama-lama lagi lapor polisi cepat ya insya Allah ya. Amin. Dan ini sebenarnya untuk penyidik udah bisa dasar yang jelas bahwa tadi di akta hibah aja objek rumahnya aja nomornya beda kok. Itu aja udah bisa jadi acuan. Di akte jual beli tanggalnya pun beda dengan materai dengan tanggal ditulis di akte tersebut. Sebenarnya itu udah simple sekali. Hal yang paling krusial ya. Ya. Oke, terima kasih Cak Saleh. Terima kasih Bu. Bisa langsung balik lagi ke Surabaya? Kalau nanti waktunya itu saya langsung. Langsung balik Surabaya. Sehat-sehat selalu Bu. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Cak Saleh. Atas atensinya dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Tugas kita lah Bu ya. Iya. Iya. Saya belum jadi wakil rakyat juga. Udah sering terima orang di sini, apalagi sekarang. Ya kan? Cak Saleh, terima kasih juga udah selalu menolong orang-orang, khususnya di daerah Surabaya yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, terima kasih. Kasih komentar guys. Kita akan atensi juga ke beberapa pihak yang terkait setelah ini ya. Terima kasih. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.